Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Wahyuni, NIM 18016038, dosen pengampunya Bu Afnita MPD. Baiklah, saya ingin mempresentasikan mengenai artikel bahasa Indonesia dengan mata kuliah Seminar Bahasa Indonesia. Baiklah, saya akan masuk materi artikel mengenai artikel, yaitu yang pertama ada struktur artikel. Struktur artikel terbagi menjadi 8. Pertama, judul artikel, identitas penulis, abstrak dan kata kunci, pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan. Yang ketujuh, penutup. Yang ke-8, daftar pustaka. Baiklah, itu judul saya dengan judul artikel saya, yaitu mengenai analisis wacana kritis berita online kasus penipuan travel umrah modal dan average. Baiklah, materi yang ke identitas penulis. Rika Wahyuni, program studinya Pendidikan Bahasa Indonesia, jurusan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Emailnya rikayuni9@gmail.com. Ketiga, abstrak dan kata kunci. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan struktur makna dan struktur mikro pada teks wacana berita online kasus penipuan travel umrah di Indonesia. Metode dokumentasi ini dan analisis isi teks ke media digunakan untuk menganalisis data penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelima wacana memenuhi sebagian besar unsur makro dan mikro. Unsur yang tidak ditemukan adalah unsur mikro, retoris, elemen ekspresi. Kata kuncinya itu analisis wacana kritis, berita online, fan, dan cheese. Yang keempat ada pendahuluan. Pendahuluan ini mengenai tentang wacana berita online penipuan kasus media informasi kini telah merambah menjadi media online sesuai dengan kebutuhan masyarakat milenial dan menjadi saran yang paling efektif untuk menyampaikan informasi yang dikemas dalam bentuk wacana ke hadapan publik, baik oleh individu, kelompok maupun instansi pemerintah. Menurut Brayadi tahun 2002 halaman 2 menyatakan bahwa istilah wacana dan diskurs dipakai dalam istilah linguistik. Wacana adalah satuan yang terlengkap dalam hierarki utuh sehingga bisa dipahami oleh pembaca baik yang berbentuk percakapan, lisan maupun tertulis, selalu mencerminkan hasil dari interaksi sosial. Menurut Krida Laksana tahun 2008 halaman 259 dan Purwoko tahun 2008 halaman 10. Ada perbedaannya penggunaan istilah antara wacana lisan dengan teks tulisan. Istilah teks lebih mengacu pada lisan, sedangkan istilah wacana lebih mengacu pada tulisan yang memiliki struktur berita yang berisi mengenai suatu peristiwa yang dipublikasi lewat surat kabar. Produksi suatu wacana era dikaitkan dengan latar belakang penulis. Menurut Hermina tahun 2014 halaman 7. Perbedaannya, produksi wacana pada media membuat kita dapat melihat adanya ketimpang-timpangan yang terjadi keberpihakan penulis yang membuat kita harus dapat memilih mana informasi yang akan akurat. Tetapi dengan mencoba menganalisis wacana tersebut, kita akan mengetahui motif dan ideologi yang tersembunyi di balik teks berita secara sederhana.
Cara membaca yang lebih mendalam dan jauh ini disebut sebagai analisis wacana. Analisis wacana ini kritis adalah analisis atas bahasa yang digunakan yang berupa atau proses untuk memberi penjelasan dari sebuah teks realitas sosial yang akan dikaji dan memiliki tujuan utama mengungkapkan hubungan antara bahasa, masyarakat, kekuatan ideologi, dan nilai dan pendapatnya. Analisis wacana pada hakikatnya merupakan kajian tentang fungsi bahasa atau penggunaan bahasa sebagai sarana komunikasi. Menurut Brown dan Yule tahun 1984. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode dokumentasi dan analisis isi teks media. Metode dokumentasi dipergunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, majalah, agenda, dan lainnya. Proses dokumentasi diarahkan pada wacana berita online dengan tema penipuan travel umroh. Data-data yang termuat dalam wacana mengenai berita online tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti dalam melakukan penelitian. Penelitian dimulai dengan identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi. Menurut Ari Kunto tahun 2013 halaman 278. Penelitian ini memakai analisis wacana model Ten Vendish yang di dalamnya praktiknya melihat pada fenomena sosial dalam masyarakat. Selanjutnya ada hasil penelitian. Hasil penelitian pertama teks berita 1, yaitu cerita sedih tukang beca gagal umroh karena penipuan Abu Tors. Ada terbagi menjadi yang pertama struktur makro, yaitu tema atau topik. Superstruktur itu skematik. Yang ketiga struktur mikro, sematik, latar, detail, maksud, peranggapan, dominasi. Yang keempat struktur mikro, sintaksis, bentuk kalimat, koherensi, kata ganti. Yang kelima struktur mikro, statistik, risiko, pendidikan kata. Yang keenam struktur mikro, retoris, grafis, metafora, ekspresi. Ini penjelasannya seperti ini. Yang pertama struktur makro, yaitu temanya kasus penipuan travel umrah. Yang kedua superstruktur, elemennya skematik. Hasil analisisnya unsur sumari menjelaskan mengenai judul yang yaitu cerita sedih tukang beca yang gagal umroh karena penipuan travel Abu Tors. Sedangkan unsur leadnya menjelaskan hal-hal yang mengiring pembacaan seperti penjelasan banyak penipuan travel umroh terhadap rakyat kecil. Secara stories, isi dan penutup menceritakan kisah sedih seorang tukang beca yang menabung sejak lama untuk umroh dan akhirnya tertipu oleh travel Abu Tors. Akhirnya pemberitaan ini ditutup dengan kalimat 49 Basindonda, Jurnal Kajian Bahasa Sastra Indonesia dan Pembelajaran. Pernyataan sahabat oleh tukang beca tersebut. Selanjutnya struktur mikro, elemennya semantik, ada latar, detail, maksud, peranggapan, nominalisasi. Analisisnya unsur latar membahas tentang sedihnya seorang tukang beca yang tertipu travel Abu Tors. Yang unsur detail membahas perjuangan tukang beca yang menabung selama 8 tahun. Unsur maksud menjelaskan secara eksplisit kejaman pihak travel. Unsur peranggapan menjelaskan kerugian dari pihak ingkar, agen travel, dan jamaah. Yang keempat struktur mikro, elemennya sintaksis, bentuk kalimat, koherensi, kata ganti. Analisisnya unsur bentuk kalimat dari opini ini adalah menjelaskan pola deduktif karena menampilkan unsur penipuannya menonjol dan kemudian penjelasan dengan kalimat penjelas.
Unsur koherensi terlihat dari pernyataan Ajijah dan Umar yang saling berkaitan. Unsur kata gantinya menjelaskan kita sebagai pengganti, Ajijah sebagai agen travel. Selanjutnya ada struktur mikro. Elemennya stilistik, leksikon, atau pilihan kata. Analisisnya, unsur leksikon ini menjelaskan kata beliau merupakan bentuk sopan dari penyebutan nama Umarnya. Yang keenam, struktur mikro. Elemennya retoris, grafis, metafora, ekspresi. Analisisnya, unsur grafis menjelaskan raut muka sedih Umar yang terlihat pada foto yang disediakan media. Unsur metafora menjelaskan makna rakyat kecil adalah orang-orang seperti Umar yang bekerja sebagai tukang beca. Selanjutnya ada teks berita 2, yaitu sejumlah ormas galang dana untuk berangkat jemaah korban travel umrohnya. Terbagi 6. Pertama, struktur mikro, ada superstruktur, struktur mikro lagi, struktur mikro sintaksis, struktur mikro stilistik, dan yang terakhir struktur mikro retoris. Ini penjelasannya. Struktur mikro, tema, analisisnya, kasus penipuan travel umroh. Superstrukturnya elemen skematik. Hasil analisisnya, unsur sumari menjelaskan mengenai judul, yaitu sejumlah ormas menggalang dana untuk memberangkatkan jemaah korban yang tertipu travel umroh, sedangkan unsur leadnya menjelaskan tindakan sejumlah ormas untuk membantu mewujudkan harapan para jemaah yang tertipu untuk umroh. Secara story, isi, dan penutup menceritakan pergerakan beberapa ormas untuk menggalang dana serta penjelasan bagaimana rencana kegiatan tersebut berjalan dari awal hingga akhir. Berita atau ditutup dengan pernyataan pelaporan jumlah jemaah yang batal berangkat. Selanjutnya ketiga, struktur mikro skematik. Analisisnya, unsur latar membahas tentang penggalangan dana beberapa ormas. Unsur detail membahas tahapan rencana kegiatan penggalangan dana tersebut. Unsur maksudnya menjelaskan secara eksplisit keinginan pihak ormas untuk membantu jemaah yang batal berangkat umroh. Unsur peranggapan menjelaskan penggalangan dana memberikan teguran pada pemerintah. Yang keempat, struktur mikro, itu elemen sintaksis. Analisisnya, unsur bentuk kalimat dari opini adalah menjelaskan pola deduktif karena menampilkan gerakan ormas untuk menggalakkan dana dan 50. Versi Dondang, Jurnal Kajian Bahasa Sastra Indonesia dipelajarkan, kemudian diperjelaskan dengan kalimat penjelas. Unsur koherensi menjelaskan bahwa kata kegiatan yang berulang-ulang merupakan satu kesatuan bahasan. Yang tiga, kegiatan penting yang dilakukan ormas dalam menyikapi kasus penipuan umroh. Unsur kata gantinya menjelaskan kata kami sebagai penggantinya. Selanjutnya, struktur mikro, elemennya stilistik, leksikon. Analisisnya, unsur leksikon menjelaskan kata donasi yang merupakan efemisme dari kata sumbangan. Struktur yang keenam, struktur mikro, elemennya retoris. Jelasannya analisis. Unsur grafis menjelaskan data-data yang diperoleh pihak ormas. Unsur metafora menjelaskan bahwa banyak jamaah yang tergoda pada tawaran harga dan fasilitas perjalanan umrah yang tak masuk akal. Selanjutnya ada tes berita 3. Selanjutnya ada tes berita 3, yaitu mengenai first travel di Amman Pilot. Sama kayak sebelumnya yang kita ketahui. Selanjutnya
Seperti ini penjelasannya, bisa diketahui adik. Selanjutnya sama yang keempat adalah bait keempat, yaitu agar Christopher membiarkan sakitnya tertipu di hadapan hakim, sama seperti yang sebelumnya yang bisa diketahui dan dijelaskan. Ini penjelasannya. Terus berita 5, yaitu ada kasus penipuan Abu Turs, polisi dana jemaah dipakai buat usaha lainnya, sama seperti yang kita ketahui sebelumnya. Ini penjelasannya. Pembahasannya yaitu struktur makro, tema atau topik. Tema atau topik itu pada 5 berita tersebut mempunyai kesamaan, yaitu mengenai kasus penipuan travel umroh. Meskipun demikian, tiap-tiap berita memiliki subtema atau kategori yang berbeda, yaitu pada berita pertama berfokus pada cerita sedih pihak jemaah, berita kedua fokus pada pihak yang lain yang ingin membantu para jemaah yang tertipu. Yang ketiga, fokus pada kondisi pihak first travel. Yang keempat, pada kisah sakitnya tertipu dari pihak agen first travelnya. Yang kelima, fokus ada dana lain yang dimiliki pihak Abu Turs. Yang struktur skematik, yaitu berdasarkan skema, setiap pemberitaan dimulai dengan judul sebagai sumari. Bagian ini menggambarkan perihal yang menjadi acuan dan mengiring pembacaan, dan pada wacana inti berdasarkan rangka analisis tabel berita 1-5 terlihat bahwa setiap berita dimulai dengan judul. Berita pertama, judul ciri tak sedih tukang becak gagal umrah karena penipuan Abu Turs. Yang kedua, sejumlah ormas galang dana untuk berangkatan jemaah korban travel umroh. Yang ketiga, first travel diambang pilot. Yang keempat, berjudul agan first travel beberkan sakitnya tertipu di hadapan hakim. Yang kelima, berjudul kasus penipuan Abu Turs, polisi dan jemaah dipakai buat usaha lainnya. Selanjutnya, struktur mikro atau skematik, latar detail, maksud, peranggapan pada kalimat berita yang ditemukan seluruh unsur struktur makro mikro berupa latar detail, maksud, dan peranggapan. Meskipun memiliki latar yang hampir sama, yaitu keterkaitan pada kasus penipuan travel umroh, tetapi setiap berita memiliki gambaran tersendiri mengenai latar pada masing-masing berita. Begitu pula dengan detail, maksud, dan penganggapan di dalam setiap berita akan berbeda-beda.
Yang keempat, struktur mikro. Sintaksis, bentuk kalimat, koherensi, kata ganti. Pada kalimat berita ditemukan bentuk-bentuk kalimat yang deduktif, yaitu menyampaikan inti pembahasan terlebih dahulu. Hal tersebut penyampaian hal umum sesuai judul berita terlebih dahulu, dan dilanjutkan dengan beberapa kalimat penjelas yang mendukung penyampaian di awal. Koherensi berupa perulangan ditemukan pada beberapa berita. Kata gantinya yang paling sering ditemukan adalah kita dan kami. Selanjutnya, struktur mikro, stilistik atau leksikon. Pilihan kata ditemukan pada keempat berita, sedangkan pada berita yang keempat tidak ditemukan penggunaan pilihan kata. Hal tersebut karena pihak penulis langsung atau secara gamblang menyampaikan berita dengan kata sederhana dan mudah dipahami pembacanya. Yang ke-6, struktur mikro, retoris, grafis, metafora, ekspresi. Pada kelima berita ditemukan seluruhnya menggunakan grafis berupa penyampaian data-data yang terkait dengan kasus penipuan travel umroh tersebut. Data-data itu berupa jumlah kerugian atau jumlah jemaah yang gagal berangkat. Selain itu ditemukan pula penggunaan metafora di dalam berita tersebut, tetapi tidak ditemukan unsur ekspresinya. Yang ketujuh, selanjutnya penutup. Analisis wacana kritis dengan menggunakan metode intent appendage terhadap 5 berita yang diambil dari 2 media online, yaitu Kompas.com dan Detik News. Mengenai kasus penipuan travel umroh telah dilakukan. Analisis dilakukan terhadap unsur teks yang terbagi atas struktur makro dan mikro. Berdasarkan analisis ini yang telah dilakukan, ditemukan kalimat wacana yang memenuhi sebagian besar unsur makro dan mikro. Unsur yang tidak ditemukan adalah unsur mikro, retoris, elemen, ekspresi. Selanjutnya ada daftar pustaka, bisa diketahui dan bisa dilihat sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.